100,8 Seranggawe FM, seger bener. Bisa Sargau, kita sudah masuk sesi live Instagram nih. Sekarang sudah jam 4 sore ya. Seperti yang tadi Vivi obrolin. Jam 4 sore kita bakalan ada live Instagram. Jadi untuk pecinta Sergau yang belum follow, ayo dong follow @Seranggawe FM. Jadi di segmen kali ini jam 4 kita adalah segmen Plat A. Jadi segmen Plat A ini adalah segmen di mana program sore-sore ini akan menyuguhkan sesi live Instagram gitu ya. Biasanya bareng dengan tamu atau narasumber yang akan membahas sesuatu yang khas Banten. Jadi kalau segmen Plat A itu yang dibahas ya seputar apapun itu khas Banten pokoknya. Bisa seni tari, terus bisa juga tradisi, bisa budaya, bisa makanan, bisa pakaian, apa aja deh ya. Pokoknya segmen Plat A ngebahas yang berbau-bau Banten gitu. Nah, pecinta Sergau yang mau ikutan gabung bisa langsung komen aja di live Instagram. Nanti kita bakalan bacain di akhir sesi Plat A ini. Nanti kita bakalan live Instagram bareng dengan Bapak Dr. Ayatullah Humaini MA. Nah, kita sambil nungguin ya. Nungguin tersambung dengan Bapak Dr. Ayatullah. Kita mau ngobrolin sedikit profilnya nih. Jadi Bapak Dr. Ayatullah Humaini MA ini, beliau ini adalah dosen UIN SMH Banten yang juga penulis disertasi dengan judul Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Magic Banten. Jadi kita tahu yang namanya disertasi ini kan adalah karya tulis ilmiah ya yang resmi gitu ya, akhir menyelesaikan program S3 atau kalau singkatnya syarat kelulusan S3 yang ada di disertasi. Nah, pecinta Sergau. Ya, pecinta Sergau kita sudah tersambung nih dengan Bapak Dr. Ayatullah Humaini MA. Kita sapa dulu ya. Bapak Dr. Humaini, Bapak Dr. Ayatullah Humaini MA ya. Iya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Vivi. Iya, sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak Vivi? Alhamdulillah sehat, ceria. Alhamdulillah. Cuaca hari ini. Iya. Biasanya hujan ya. Bapak mungkin Ya. headsetnya bisa Diperkecil? dibuka. Oke. Oh, atau suaranya terlalu menggema. Oh, menggema ya. Dibuka saja, langsung aja. Oke. Dilepasin aja? Ya, dilepasin aja. Oke, siap. Baik, punten Bapak. Ya. Jadi pecinta Sergau, bersama Bapak Dr. Ayatullah Humaini ini kita bakalan ngobrol sesuatu khas Banten di segmen Plat A ini ya, Pak Dokter. Jadi tema obrolan kita kali ini adalah orang Banten dan magicnya, mitos atau fakta. Bentar, Mbak, ini agak kurang jelas ya suaranya ini. Oh, kurang jelas. Iya. Kurang jelas. Headset aja ya. Ya. Terus agak bergema. Agak bergema. Jadi lebih jelas pakai ini ya? Pakai headset ya. Oh, jadi lebih jelas pakai headset. Baik, mungkin Oke. pakai aja satu kali biar lebih jelas. Ya, baik. Ya, ini lebih jelas. Udah lebih jelas satu ya kalau kayak. Iya. Sebentar. Ya, sebentar ya. Bu, sebentar ya. Kan sama Bung. Sama Bung. Rom? Iya.
sebentar juga ada ini. Saya buka dulu. kita bakalan Mm-mm. di segmen plat akal ini kita bakal ngobrolin khas Banten gitu ya. Dari tema Mm-mm. obrolannya ini adalah Ya. mengenai orang Banten dan magicnya mitos atau fakta gitu kan. Ya Mm-mm. kan? Saya panggilnya Pak Ayatullah aja ya. Bapak Iya, Dokter. boleh, Mbak. Boleh, boleh. Baik. Jadi kita bakal ngebahas tentang orang Banten yang identik dengan ilmu magic atau Iya. gaib gitu ya. Pokoknya yang Iya. bau-bau gadget gitu kali ya. Iya. Oke. Iya, iya. Nah, Pak Dokter Ayatullah, ini saya Mm-mm. mengenai tema kita kali ini. Iya. Kita kan tahu ya, kalau akhir-akhir ini di media Mm-mm. Iya. lagi rame tuh, Iya. katanya kepala daerah di Banten, Bupati Lebak Hmm. itu Iya, mengajak Ibu Iti ya. santet, betul, ngirim santet Iya, kepada iya, orang iya. tertinggal di Jakarta. Iya. Ini Iya. lagi rame diperbincangkan di sosial media gitu ya, atau di Iya, media iya. elektronik gitu. Gimana sih menurut Pak Dokter kalau Iya. orang Banten itu kental magicnya atau santet atau apalah gitu ya? Iya, iya. yang katanya tadi Bupati Lebak juga mau kirim buat lawan politiknya di Jakarta Iya, gitu, iya, Pak iya. Dok. Iya. Iya. Jadi pengen tahu benar nggak sih, memang benar ada nggak sih gitu kan di Banten? Karena kan memang ini berkaitan dengan disertasi Mm-mm. Pak Dokter ya, gitu kan. Iya, betul. Jadi budaya orang Banten gitu ya. Iya, Silakan iya. mungkin bisa dijelaskan. Baik, Pak Dokter. terima kasih Mbak Vivi ya. Jadi saya dulu tesis dan disertasi itu membahas tentang magic ya. Dulu saya tesis di Belanda di Leiden University, itu lebih pada fenomena magic secara umum ya, secara umum di masyarakat Banten. Nah untuk disertasi saya fokus pada akulturasi Islam dan budaya lokal dalam magic Banten. Nah, dalam proses penelitian, ya tentu saya melakukan wawancara ke banyak pihak, terutama tokoh-tokoh magi ya, ahli-ahli magi, baik itu kiai-kiai hikmah atau ulama-ulama hikmah, atau ahli hikmah, atau orang pintar kalau istilah kita, dan juga ke beberapa dukun yang ya saya wawancarai. Nah, dari situ memang sangat wajar apabila Banten ini, kalau dalam istilah Martin van Brunsen ya, seorang ahli Indonesia dari asal Belanda yang menyatakan bahwa Banten itu sebagai salah satu central spot persebaran ilmu-ilmu gaib di Indonesia, salah satu pusat dari persebaran ilmu-ilmu gaib di Indonesia, dan itu memang sudah diketahui umum oleh masyarakat luar ya. Jadi kalau kita misalkan ke luar Banten selalu itu identik dengan Banten itu identik dengan magic. Gitu. Dan sebenarnya kalau menurut saya kepercayaan orang Banten terhadap magic itu bukan sejak Islam masuk ke Banten saja. Gitu. Jadi sebelum Islam masuk ke Banten pun kepercayaan itu sudah kuat di masyarakat Banten. Jadi menurut saya itu ilmu-ilmu hikmah tadi itu sebagai salah satu media yang digunakan dalam penyebaran Islam. Karena ternyata di dalam Islam sendiri tidak hanya Al-Quran ya, tidak hanya mengajarkan tentang hukum-hukum ini ya, tetapi juga ada ayat-ayat tertentu yang dimanfaatkan untuk kepentingan tadi, kepentingan pragmatis orang Banten dalam hal kepercayaan magi tadi. Nah kalau kita baca di dalam manuskrip Sejarah Banten juga di situ ada cerita tentang bagaimana Sultan Hasanuddin melawan kekuatan pucuk umun melalui adu ayam ya, sabung ayam itu sebenarnya itulah simbolisasi kekuatan magic Islam yang lebih unggul ketimbang magic lokal sebenarnya kalau mau kita ini. Nah, kalau kita lihat juga beberapa banyak mantra lah ya di masyarakat Banten. Saya mungkin lebih dari 1000 mantra saya kumpulkan ketika saya menyusun disertasi itu, dan sudah jadi satu buku tentang khusus mantra Banten itu. Juga di dalamnya ada akulturasi, ada percampuran antara kepercayaan lokal pra-Islam dengan
Islam. Jadi mantranya sendiri masih mantra lokal, masih bahasa-bahasa lokal, entah Sunda, Jawa, dan bahasa kuno lainnya, dan diislamisasi dengan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat dari Al-Quran, baik itu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dan sebagainya. Jadi sebenarnya sebelum Islam masuk ya, keyakinan terhadap magic memang sudah tinggi di masyarakat Banten. Dan ketika Islam masuk itu di covers ya, artinya diliputi oleh Islam sehingga orang tidak merasa bahwa itu keyakinan terhadap situ betul-betul sumbernya dari pra-Islam, tetapi di dalam Islam juga ada. Mengislamisasikan magic tadi sebenarnya yang digunakan oleh para ahli hikmah tadi. Dan memang sumber-sumber magic yang digunakan oleh para kiai hikmah atau ahli hikmah itu memang dari sumber-sumber Arab klasik ya. Ada banyak kitab-kitab yang digunakan. Saya kumpulkan beberapa sumber kitab tadi, itu mungkin ada sekitar 20-an sumber-sumber hikmah ya, kitab-kitab hikmah yang biasa digunakan oleh para ahli ini. Jadi memang di dalam Islam juga ada itu sumber-sumber magic itu tadi yang memang digunakan sebagai sumber untuk mempraktekkan ilmu bagi tadi. Nah, kalau dukun berapa ada yang menggunakan dia mantra lisan yang dia dapatkan dari gurunya atau dari leluhurnya, dan kadang-kadang juga memang dukun juga dia ada beberapa ayat yang mungkin mereka dapatkan dari semacam mujarobat lengkap yang dijual bebas di pasar ya, di toko-toko kitab yang ada mujarobat itu. Dan hampir di setiap wilayah sebenarnya ada ahli-ahli hikmah itu ya, baik itu di Kabupaten Serang, di Kota Serang, Cilegon, Lebak, hampir di setiap tempat di Banten itu ada ahli-ahli hikmah atau orang-orang pintar yang memang memiliki kemampuan itu gitu, dan ada yang mengajarkan, ada yang hanya dipakai sendiri dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian kaitannya dengan santet, memang kalau kita baca disertasinya Prof. Roni Niti Baskara yang guru besar di UI ya, kriminolog, beliau itu pernah riset di Sajra dengan di Bojonegara yang terkenal dengan black magic. Nah, kebetulan pada saat saya disertasi, karena saya tidak terlalu banyak fokus pada black magic atau santet, saya tidak ke wilayah itu ya. Cuma memang saya temukan beberapa dukun yang juga menggunakan ilmunya untuk menjatuhkan atau untuk mencelakakan orang lain. Nah, kalau menurut Prof. Niti Baskara itu, Roni Niti Baskara, bahwa dua daerah itu memang terkenal dengan black magic-nya tadi. Nah, kalau menurut saya sebenarnya ilmu magic itu secara ini dia netral ya. Dia akan menjadi black magic ketika dimanfaatkan untuk mencelakakan orang lain, menjadi white magic atau magic putih, ilmu gaib putih, kalau itu dimanfaatkan untuk membantu orang lain, mengobati penyakit dan sebagainya. Karena ada banyak cerita juga di masyarakat Banten atau ada orang luar yang pernah bertugas di Banten yang tiba-tiba dia atau saudaranya atau kawannya mendapatkan satu penyakit yang secara medis tidak ditemukan penyebabnya apa, dia tidak sakit secara medis, diperiksa. Nah, itu semacam ada santet atau guna-guna ya. Gitu. Nah, kalau black magic sendiri, dia kalau kita lihat teorinya ada dua hukum magic ya. Ada namanya similarity magic, ada contagious magic. Nah, jadi kalau untuk black magic ini, kita bicara black magic, ada satu tokoh besar namanya James Fraser. Dia menulis 12 volume buku mengenai black magic di hampir seluruh suku bangsa di dunia. Nah, dia menyarikan semua itu menjadi dua teori tadi. Jadi bahwa sesuatu, kalau bahasa Inggrisnya gini, like produce likes. Sesuatu menghasilkan sesuatu yang serupa menghasilkan sesuatu yang serupa. Artinya begini, kalau kita mau menyantet seseorang, kita tidak harus langsung datang ke orangnya kemudian mencelakakannya atau membunuhnya, tapi melalui sebuah media, misalkan dengan lilin atau tanah yang dibentuk seperti orang-orangan, ya, kemudian mungkin dibungkus kain putih, kemudian dicampur dengan beling, paku dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya berniat mencelakakan orang lain, cukup kita tusuk di bagian mana saja yang mau kita lukai misalkan. Nah, kalau kita mau membunuh, kita lewat langsung di posisi jantung dan di hatinya misalkan ditusuk seperti itu. Nah, itu namanya similarity magic. Jadi like produce like, sesuatu yang sama serupa menghasilkan sesuatu yang sama. Artinya benda yang diserupakan dengan kita
itu bisa dijadikan alat atau media untuk mensantet seseorang. Nah, ada yang hukum kedua itu yang terjadi di hampir seluruh suku bangsa di dunia, bahwa sesuatu yang pernah bersentuhan dengan tubuh kita itu bisa dijadikan media untuk diguna-gunai, untuk disantet. Baik itu rambut, kuku, keringat. Kan kita ingat dulu ya, orang tua suka kalau kita potong rambut itu jangan dibuang sembarangan. Kan. Atau kita meludah ya, kalau ada perempuan misalkan tidak suka ke laki-laki itu tidak boleh diludahi, karena ludahnya itu tadi, karena dia pernah bersentuh dengan bagian dari tubuh kita, itu bisa dijadikan alat untuk disantet gitu, untuk diguna-gunai. Begitu. Itu hukum magic secara umum, secara universal, teorinya seperti itu. Ada teori hukum magic. Gitu. Jadi untuk kasus tadi santet, ya percaya atau tidak, memang banyak kenyataan bahwa orang-orang, saya sendiri pernah melihat langsung foto, kebetulan salah satu dari guru saya yang kena ilmu-ilmu seperti itu, kemudian di rumahnya itu ditemukan satu bundel, itu di dalamnya ada tadi semacam kayak tanah liat yang dibentuk seperti orangan, ada rambut, ada kuku, ada beling dan sebagainya, dan itu ada darah juga di dalamnya gitu. Dan kondisinya memang sakit selama beberapa tahun yang secara medis tidak ditemukan gitu. Dan ada beberapa kasus juga, betul, ada beberapa kasus teman yang kerja di salah satu ini, dia orang luar yang dinas di Banten, kemudian tiba-tiba dia mengalami satu penyakit yang tidak diketahui ininya. Nah, sehingga itu menimbulkan keyakinan pada orang-orang, baik itu orang Banten sendiri maupun di luar Banten, bahwa ya orang Banten itu kuat dengan magicnya. Gitu. Karena secara real juga, kalau kita mau mendatangi banyak kiai-kiai hikmah, di pesantren-pesantren juga banyak yang mempraktekkan ilmu hikmat ya, ilmu gaib putih tadi. Begitu Mbak Vivi. Iya. Yeah. Menarik sekali ya, Pak Ayatullah. Saya sampai terkesima loh dengerin. Iya. Apalagi kalau datang langsung, Mbak. Menyaksikan. Jadi begini, ada satu teori dari Kunchoro-Ningrat itu bahwa untuk magic itu bekerja, berfungsi, dia harus punya keyakinan yang kuat, dia harus fokus dan yakin. Nah, ternyata ada satu praktek yang orang itu nggak harus percaya di awal gitu. Dia baru percaya setelah dipraktekkan. Karena saya pernah bawa salah satu orang Afrika yang dari awal dia nggak percaya dengan hal-hal magic ya. Kemudian saya bawa ke salah satu ilmu hikmah di Ciamis, kemudian langsung diuji coba saat itu dengan ilmu kekebalan. Ya, ilmu kekebalan dengan langsung disayat, dibacok ininya, tangannya itu dia juga kaget gitu. Dia sendiri sudah langsung melihat langsung benda atau golok yang sudah diasah dan sangat tajam, dan seketika itu juga si ahli hikmah itu mengusap tangannya sebelum dibacok. Setelah diusap tangannya langsung tuh berkali-kali dibacokkan ke tangannya dan tidak apa-apa. Dia sendiri kaget dan ternyata ini terjadi gitu, ada gitu. Nah, dia baru yakin setelah itu dipraktekkan. Padahal sebelumnya dia secara rasional dia sama sekali nggak percaya dengan itu. Jadi ada satu menurut Kunchoro-Ningrat harus yakin dulu, ternyata tidak harus yakin untuk beberapa hal ya. Gitu. Iya. Pak Ayatullah itu berarti memang benar ya, ada gitu ya, yang namanya ada, betul. Betul, iya. Kan di dalam di dalam Al-Qur'an sendiri juga ya dijelaskan kan ada namanya sihir ya. Iya, dijelaskan juga bahwa ya Nabi Musa juga kan ketika melawan Fir'aun kemudian menyuruh ahli atau tabibnya atau ahli ilmu magicnya itu mengeluarkan tongkat yang menjadi ular-ular. Nah, itu kan bagian dari ilmu gaib sebenarnya. Kalau kita begitu. Tapi itu awalnya kan memang digunakan untuk penyebaran agama Islam gitu ya. Iya, salah satunya ya, mungkin salah satu media lah ya. Iya, salah satu media. Tapi pada akhirnya yang terkenal itu bukan untuk agama Islam. Orang mengenal magic itu memang buat saya yang itu yang lebih terkenal ya Pak Ayatullah ya. Iya, betul. Jadi kan memang magic itu sendiri kan ada fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pragmatis manusia ya. Jadi ada satu teori tentang agama dan magic ya. Jadi ada kesamaan bahwa agama dan magic sama-sama percaya pada hal yang gaib ya.
Gitu. Kalau dalam agama percaya pada Tuhan, kepada Allah, kepada malaikat itu kan satu yang gaib. Di dalam magic itu pada yang gaib. Tapi tujuannya kalau agama dia lebih pada fungsi betul-betul dia si pemeluk, si penganut agama dia betul totalitas pasrah pada Tuhan. Gitu. Dan tujuan lebih tujuan akhirat sebenarnya kalau agama. Tapi dalam magic dia dipastikan itu tujuan duniawi, tujuan pragmatis untuk memenuhi kebutuhan dia yang tidak bisa dipenuhi dengan secara rasional gitu. Nah, memang banyak kemudian pada prakteknya digunakan untuk tadi mencelakakan orang, menyantet orang dan sebagainya. Iya, ya Pak ya. Jadi lebih terkenal untuk apa namanya mencelakakan orang gitu. Kalau sudah dengar ilmu santet gitu, udah pasti kan konotasinya negatif gitu ya Pak. Betul. Dan sebenarnya di setiap daerah ya, bukan hanya Banten ya, di Bali misalkan ada ilmu leak ya, kemudian Banyuwangi juga cukup terkenal ilmu magicnya, ilmu hitamnya gitu. Banyak, bukan hanya di Banten sebenarnya, di hampir seluruh wilayah Nusantara tuh ada ilmu seperti ini. Gitu ya. Nah, itu mungkin bagian dari keyakinan orang Nusantara. Ya. Iya. Pak Ayatullah tadi menjelaskan juga katanya pernah ngelihat langsung gitu ya, yang santet, terus memang harus memakai media supaya dari jarak jauh, tapi masih bisa tersentuh gitu kan dari jarak jauh. Nah, ini bagaimana? Ada nggak sih solusi untuk mengatasi yang namanya santet ini ketika orang terkena santet gitu kan? Karena itu tidak bisa terdeteksi oleh dokter biasanya. Betul. Jadi begini ya, kan setiap penyakit ada obatnya ya. Nah begitu juga dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tadi santet dan sebagainya. Nah kemudian kita tahu juga bahwa ketika orang sakit yang dianggap berasal dari guna-guna tadi atau santet tadi, biasanya kan datang ke orang yang pintar juga yang punya kekuatan magi yang diharapkan bisa menyembuhkan gitu. Nah, di dalam kitab-kitab itu juga, kitab-kitab hikmah itu juga dijelaskan ada banyak ini ya, ada banyak fungsi di dalam kitab-kitab itu. Ada fungsi untuk pengobatan, fungsi untuk perlindungan dan sebagainya. Nah, mereka juga para ahli hikmah tentu melakukan ritual tertentu, entah puasa, mati geni, entah macam-macam ritual ya, wiridan dan sebagainya untuk ini. Dan ya tetap semua kembali kepada Tuhan ya, kepada Allah. Tanpa izin Allah semua tidak akan terjadi, santet dan sebagainya akan terjadi. Maka satu-satunya caranya perlindungan ke Tuhan, berdoa. Yang kedua tadi kalau memang sudah terkena ya kita coba ya, selain berdoa kepada Tuhan ya kita bisa temui ahli-ahli hikmah atau orang-orang pintar yang memang punya kemampuan untuk mengobati penyakit-penyakit itu. Gitu. Karena mereka tahu caranya, tahu ritualnya dan tahu kalau secara medis memang tidak ditemukan itu penyakit apa ya bisa nyareat namanya istilah kita ya untuk tadi. Gitu. Tapi itu sudah bisa dipastikan sembuh gitu loh Pak. Ada kan yang sampai meninggal. Betul. Tidak semua kan kesembuhan karena tadi ya karena Allah. Artinya namanya nyareat ya. Ada sebagian orang yang berhasil sembuh. Ya salah satu guru saya yang ini juga alhamdulillah sembuh itu dengan nyareat beberapa ahli hikmah ya. Ya ada juga yang tidak sembuh bahkan ada yang sampai pada kematian ya. Ada beberapa. Ada salah satu guru saya dulu ya waktu MTS yang diyakini oleh keluarganya itu juga karena meninggal karena santet karena beliau itu pernah penyakit selama 2 tahunan setelah menduduki satu posisi dan secara medis tidak ada penyakitnya gitu dan pada akhirnya beliau meninggal ya belum sempat sembuh dan meninggal dan diyakini itu karena santet dari salah satu orang atau rivalnya yang tidak menyukai posisi beliau itu. Tapi ya semuanya Allah alam ya, artinya bahwa itu hanya keyakinan dari masyarakat kita yang memang selalu ketika ada penyakit yang tidak jelas, ininya selalu dikaitkan dengan hal yang gaib tadi. Tapi fakta ya sebenarnya ya. Iya, faktanya ada di masyarakat ya, artinya bahwa ada banyak ini. Ada banyak masyarakat yang mengalami itu yang kemudian meyakini itu bahwa itu memang bagian dari praktek magic tadi. Baik Pak Ayatullah, kalau misalnya kita tahu rasanya terus kayak punya feeling mau membeli kelangkaan kita. Iya. Nah, itu sebelum
santet itu mengena gitu kan ke Iya. kita gitu, kalau kita punya feeling misalnya nih Iya. itu apa sih yang harus dilakukan supaya nggak nyampe gitu santetnya atau nggak kena, ada Iya. tips-tipsnya nggak sih? Kalau secara umum masyarakat kita kan percaya pada kekuatan doa ya, kekuatan wirid. Ada surat-surat tertentu yang ya salah satunya berfungsi untuk tadi menolak atau menangkal yang gaib-gaib tadi. Maka ada juga tuh saya sendiri pernah waktu pesantren dulu pernah dapat bahwa ketika mau tidur ya baca Falak bin Nas, Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas, itu salah satu bagian dari bentuk perlindungan permohonan kita pada Tuhan untuk melindungi kita selama kita tidur dan sampai hari besoknya. Nah, ada beberapa keyakinan bahwa surat Al-Falak dan An-Nas ini, beberapa keyakinan dari masyarakat Banten, itu salah satunya berfungsi untuk menjaga kita dari kiriman-kiriman yang dalam bentuk guna-guna dan santet tadi gitu. Karena katanya jin atau sejenisnya itu dia ketika dibacakan dua surat Falak dan Binas ini dia nggak berani gitu untuk mendekat ke kita. Itu keyakinan di sebagian masyarakat kita ya. Artinya ya sebagai muslim kita tentu semuanya berpasrah pada Tuhan, berdoa ya salah satunya dengan cara mewiridkan ayat-ayat yang memang salah satunya dimanfaatkan untuk kepentingan itu tadi. Baik, jadi intinya untuk mengatasi supaya nggak mikir guna-guna atau santet, jadi kita harus yakin kepada ajaran agama, terutama yang ada dalam Al-Quran. Ada surat-surat yang untuk menanggulangi pikir tadi dan santet gitu ya, Pak Ayatullah ya. Tapi kan kenyataannya nih Pak, ada beberapa ketika kena santet terus nyari ahli magi lah, ahli apa gitu ya, supaya santet itu. Jadi bukannya dikasih misalnya ayat Al-Quran kayak Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Jadi sesuatu hal yang di luar nalar gitu. Gimana menurut pendapat Ayatullah. Betul. Jadi tadi ya Pak ahli magi ini kan ada ahli hikmah, ya hikmah yang biasa menggunakan sumber. Ya. Itu minta dibuka tadi ininya headsetnya. Agak ini ya, oke, siap. Satu aja. Hah? Colokan apa? Oh, colokan headsetnya dicabut katanya. Punten pisan. Sudah terdengar? Kedengeran? Sekarang gimana suara saya, Pak? Terdengar nggak? Coba Bapak bicara, coba saya soalnya nggak terdengar di suara Bapak. Suaranya tidak terdengar. Suara Pak Ayatullah di saya tidak terdengar. Kalau suara saya terdengar di Bapak. Suara Pak Ayatullah belum terdengar sama saya. Nah. Kedengeran nggak? Iya. Kedengeran? Ya, kedengeran sekarang. Oke, ya. Ini juga kedengeran sih Mbak, ini cuma yang nggak terlalu, ini aja kecil ya suara. Baik, kita kembali ke tadi ya, ahli magi ya. Ya. Jadi ahli magi itu kan ada, kalau di Banten ada terkenal namanya ahli hikmah, kiai hikmah, ada yang orang pinter atau semacam dukun tadi. Gitu. Kan orang Banten itu nggak mau disebut dukun ya, kan dukun itu konotasinya negatif. Nah, dua kategori tokoh ahli magi tadi, dia menggunakan sumber-sumber yang berbeda. Jadi kalau yang Kiai Hikmah umumnya menggunakan sumber-sumber yang bersumber dari kitab-kitab hikmah ya. Ada banyak kitab-kitab hikmah yang menjadi rujukan bagi Kiai Hikmah untuk membuat atau mempraktekkan ilmu gaib tadi.
Nah, kalau dukun atau beberapa dukun, mereka menggunakan sumber-sumber magicnya itu, ya ada yang dari memang warisan ibunya atau dari leluhurnya, dan itu biasanya ditradisikan secara lisan. Ada beberapa yang ditulis, tapi memang banyak yang tidak mau menunjukkannya ke kita ya, pada saat saya melakukan penelitian. Tetapi ada juga saya lihat yang menunjukkan ke saya, itu menggunakan juga ayat-ayat Quran. Tentu bukan untuk kepentingan yang positif ya, karena dukun juga ada juga yang mempraktekkan magic untuk kepentingan membantu orang, selain juga untuk bisa mencelakakan orang lain tadi. Nah, jadi memang dari sumber-sumbernya, ya tadi sumber-sumber Islam tadi yang dirujuk oleh Kiai Hikmah. Baik, baik Pak Ayatullah. Menarik sekali perbincangan kita di hari ini, tapi sebelum kita sudahi perbincangan kita, karena memang waktunya tidak cukup gitu ya. Nah ini kita bacain dulu yang sudah masuk ya, Pak Ayatullah ya, boleh ya, yang sudah gabung. Selamat sore, ada Abi Bobi, kemudian ada Sherly Indriani, selamat sore. Tadi ada yang nanya kalau nggak salah, katanya ada Chelsea Majid, boleh tanya enggak? Katanya gitu. Enggak boleh. Chelsea Majid ini idolaku Pak Ayatullah, katanya. Sehat selalu Pak. Kemudian ada Romi, katanya temanya menarik untuk sore hari ini. Dan mudah-mudahan Pak Ayatullah sehat selalu, gitu ya. Mehi, selamat sore. Terus juga Sofa, ada Bibi, Nur Aini, Nurul, Ramdhani, terus juga ada Cepube, sukses katanya Pak. Dan masih banyak lagi gitu ya. Bapak ini sebenarnya perbincangan masih banyak yang mau saya tanyain gitu, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, nanti kita ngobrol-ngobrolnya di luar aja kali ya Pak. Boleh, silakan. Secara offline juga bisa, kapan-kapan kita ngobrol. Boleh juga di Saranggawe FM, karena rumah juga saya di Jepara sebenarnya, dekat ya. Boleh juga mampir ke sini, ke AHI. Amin, amin. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Terima kasih atas Alhamdulillah. waktunya. Terima kasih Mbak Vivi juga dan semua kru. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses untuk Saranggawe FM ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih Pak. Hatur nuhun. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Sergel itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Bapak Ayat